Ya ini mungkin kebetulan ya, koreksi dalamnya pas banget di MA50 gitu, di level 6.800. Jadi hari ini tutupan di 7.000 cukup bagus, memberikan indikasi ada sedikit reversal. Tapi karena ini indikasi reversal, sebenarnya spekulatif jadi jatuhnya, dan lebih ke jangka pendek ya, ke short term. Jadi short term kita ke target 7875 ini short term ya teman-teman, dengan supportnya 6375. Short term maksudnya under seminggu lah ya, under 3 sampai 5 hari ke depan. Dan pemirsa masih di IDX Extension Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0851 di 7810 di 4976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. 4 saham pilihan, yang pertama dari retail ada ACES, lebih ke arah swing trading, supportnya di 428, resistennya hingga ke 490. BRPT hari ini berbalik menguat, spekulatif trading buy, supportnya di 3.100, resisten hingga ke 3.680. Bumi tampaknya resmi masuk ke dalam indeks LQ45. Hari ini juga mengalami penguatan yang cukup signifikan di 130 supportnya, resistennya di 146. Itu rekomendasinya spekulasi trading buy ya pemirsa ya. X-nya mungkin typo, kemudian juga ada Ratu spekulatif trading buy, supportnya di 6.375, resisten hingga ke 7.875. Ya, ada ACES, BRPT, Bumi, dan Ratu, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik Pak Hadrian, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham yang Anda rekomendasikan. Kita ke ACES terlebih dahulu Pak, ditutup flat hari ini di 450, intraday terendah tadi di 448 dan sempat menguat ke 460. Pertimbangan terutama dari sisi teknikal dan rekomendasinya seperti apa untuk ACES? Ya, ACES secara teknikal ada divergen positif ya. Jadi sahamnya downtrend, tapi secara momentum dia mulai mengangkat naik. Jadi kita rekomendasikan trading buy di area 45 tutupannya sampai 456 masih oke. Target jangka menengah di 490. Ini kan swing ya. Jadi ke 490, supportnya di 428. ACES sudah mengalami koreksi yang cukup dalam Pak, paling tidak dalam 6 bulan terakhir belum mampu untuk balik ke level 500-an. Resisten Anda tadi di 490. Skenarionya Betul. seperti apa untuk bisa tembus ACES kembali di atas level 500-an? Iya, jadi ini ada resisten minor ya di 464 ya, yang tertinggi di Oktober. Jadi kalau dia bisa break 464, maka potensinya langsung ke 490 sebenarnya. Jadi cukup dekat lah. Ini mungkin tradingan untuk 1 bulan ke depan gitu. Jika ACES menembus di atas level 500-an Pak, rekomendasinya seperti apa untuk ACES dan resisten selanjutnya? Ya, kalau dia menembus level psikologis 500, maka target berikutnya adalah di level 700 ya, di MA 200 mingguan. Nah, itu mungkin akan jadi jangka lebih panjang lagi ya, mungkin di 3 sampai 6 bulan ke depan ya, di level 700 ya untuk ACES. 490, target Anda tadi ke 500, range-nya tidak terlalu lebar Pak. Apakah cukup sulit ACES untuk menembus ke level saat ini di tengah pola teknikal yang terjadi untuk saham ACES? Iya, kalau aku lihat dari volume sebenarnya potensi cukup besar ya. Secara teknikal sih ini kemungkinan besar sih dalam 1 bulan ke depan bisa aja tercapai di level 490 sampai 500 sih. Jadi sebenarnya peluangnya cukup bagus kok dengan divergen positif dan volume info yang masuk ya. Penutupan hari ini flat di 450, intraday hari ini di 460. Tadi untuk level yang bisa diperhatikan untuk ambil posisi 450 hingga 456. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham selanjutnya dari grup Prayogo Pangestu Pak. Ada BRPT, spekulatif trading buy. Hari ini berbalik menguat setelah di perdagangan hari sebelumnya BRPT sudah mengalami koreksi cukup dalam. Di sepanjang perdagangan hari ini saham-saham grup Prayogo Pangestu lebih cenderung bergerak variasi. Pak Hadrian, BRPT hari ini menguat, namun dalam perjalanannya di sesi pertama sempat tertekan cukup dalam ke 3150. Analisis dan rekomendasi untuk BRPT.
Iya, BRPT secara teknikal ada support cukup kuat ya di level 3100 ya di MA50. Nah ini kita kan ini tutupannya dia kembali membal lah ya, kembali mantul istilahnya. Nah ini kita lakukan spekulasi trading buy di area sekarangnya 3370 kalau aku di pas call siang hari 3370 sampai harga 3420. Target terdekatku di level 3680. Jadi cukup terbuka ya peluang teman-teman dengan support di 3100 tadi. Untuk BRPT direkomendasikan spekulatif trading buy, Pak. Apa yang menjadi indikasi untuk spekulatif? Apakah posisi saham BRPT secara teknikal masih belum aman? Betul, secara teknikal dia masih di bawah level MA20. Jadi cuma membal di support MA50. Jadi kita katakan spekulatif karena dia masih eh, trennya belum uptrend gitu ya. Jadi dari uptrend dia mulai patah tapi ada mantul. Nah, kita berharap nih masih kembali uptrend. Jadi masih spekulasi dulu gitu. Baik, dari BRKT beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada Bumi, juga direkomendasikan untuk spekulatif trading buy, supportnya tadi di 130, resisten hingga ke 146. Sementara updatean di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, Bumi ditutup melesat di 6% di 141. Dari sisi fundamental memberikan pengaruh tidak sih Pak? Setelah Bursa Efek Indonesia mengumumkan Bumi termasuk salah satu anggota baru kalau tidak salah ya untuk indeks LQ45. Ya, efektif di November ya. Ya. Bumi masuk LQ45. Ada sedikit katalis positif ya mungkin dari kita tadi net foreign buy juga ada di Bumi ya di sesi 1 di midday gitu ada di Bumi. Ya mungkin ada sisi positif inflow, tapi dari sisi volume sebenarnya ini tidak terlalu bagus gitu ya. Volumenya cuma 0,7 kali ya rasio ya kira-kira. Jadi volumenya belum terlalu bagus, tapi teknikalnya mulai ada mantul ya, reversal ya di atas MA20. Jadi kita spekulatif buy dulu di area sekarang 140, 141 masih oke, target 146 dulu, jika tembus ke 150 nextnya gitu. Supportnya di 130. Ya, ini kenapa spekulatif karena ya volumenya belum besar gitu. Oke, ada beberapa yang masih dikhawatirkan ya Pak ya untuk mengantisipasi dari posisi kerugian ataupun juga memantapkan strategi trading untuk Bumi. Penutupan hari ini di 141 melesat di 6,82%. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir pemirsa dari Ratu, saham-saham grup Happy Apsoro, juga spekulasi trading buy, supportnya di 6.375, resisten hingga ke 7.875. Kalau kita flashback di 2 hari perdagangan terakhir Pak Hadrian, Raja dan Ratu, ketika saham konglomerasi Prayogo Pangestu juga koreksi dalam, Raja dan Ratu juga ikut koreksi dalam pada waktu itu. Hari ini mencoba berbalik ke zona hijau, sempat tertekan tadi ke 6.550. Bagaimana Anda melihat pembalikan arah dari Ratu usai mengalami koreksi dalam, Pak Adrian? Iya, ya ini mungkin kebetulan ya koreksi dalamnya pas banget di MA50 gitu di level 6.800. Jadi hari ini tutupan di 7.000 cukup bagus, memberikan indikasi ada sedikit reversal. Tapi karena ini indikasi reversal sebenarnya spekulatif jadi jatuhnya dan lebih ke jangka pendek ya, ke short term. Jadi short term kita ke target 7875 ini short term ya teman-teman, dengan supportnya 6375. Short term maksudnya under seminggu lah ya, under 3 sampai 5 hari ke depan. Buy-nya di level berapa Pak untuk Ratu? Banyak di level sekarang boleh di level 7.000 sampai 7.050, di atas MA50 ini masih harga oke kok, harga bagus untuk beli. Daya tahan Pak dari sisi supportnya ada peluang untuk melemah di ke level 6.900-an? Ya, jika dia jebol di level 6.800 ya itu udah sebaiknya sih kita agak waspada ya. Karena support 6375 ya jadi bisa disamperin gitu ya. Itu aja sih. Baik, empat saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Aces tadi, BRPT, Bumi, kemudian juga ada Ratu, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hadrian, kita akan jeda kembali, nanti kita akan coba bahas beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp interaktif, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi, dan sebelumnya saya akan coba sampaikan terlebih dahulu update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, di mana indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah pemirsa di 0,30% dan masih mampu mempertahankan level supportnya di 8.000-an, tepatnya di 8.092.629 di penutupan sesi kedua hari ini.
Ya, level terendah hari ini di 8.039,851, intraday tertinggi di 8.151,335 setelah dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 8.144,425. Ya, pelemahan terbatas jelang penutupan ataupun di penutupan sesi kedua hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. MNC 36 menguat sendirian, menguat tipis di 0,09%. Jakarta Islamic Index melemah di 0,69%. LQ45 tertekan di 0,23%, namun masih mampu bertahan di atas level 800-an. Grafis selanjutnya rotasi pergerakan sektoral, properti masih memimpin penguatan di 3,40%, kesehatan juga menguat di 2,65%, industri melemah di 0,99%, dan keuangan hari ini juga ikut menjadi pemberat di 0,74%. Selanjutnya saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers, pemirsa, ada MBMA ditutup menguat di 635, BRPT juga berbalik menguat hari ini ke 3420, Telkom juga menguat di 3400, dan Bumi ditutup di zona hijau di 141. Grafis yang terakhir, saham-saham hari ini yang menjadi pemberat yang masuk ke dalam deretan top loser, ada Unilever ditutup melemah dalam di 2490, Antam juga tertekan di 3100, Koin hari ini juga mengalami pelemahan yang cukup dalam di 2250, dan DSSA hari ini juga ikut menjadi pemberat indeks harga saham gabungan di Rp84.375 per sahamnya. Updatean pergerakan sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Hadrian, kita lanjutkan kembali Pak. Beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif Pak Hadrian. Yang pertama kita langsung ke Bapak Jason Johan dari Jakarta Pak. Menanyakan saham Medco sudah buy di 1.300, cut loss atau direkomendasikan averaging down. Nyangkut sepertinya mungkin Pak. Kalau di 1.300, average berapa Pak? Rekomendasinya aja Pak. Untuk aku sih Medco saat ini posisi sebenarnya lebih ke arah switching dulu ya, ganti saham dulu, skip dulu ya, karena ada jebol support 1320, support berikutnya sekitar 1240, jadi aku lebih pilih switching saham dulu. Resisten cukup kuatnya di 1370 ya saat ini. Switching maksudnya di sini sell Pak, atau keluar dulu dari Medco atau seperti apa? Iya, sell dulu atau keluar dari Medco dulu, ganti saham lain dulu. Baik, penutupan hari ini di 13.10, Pak Johan tadi supportnya di 13.20 sudah dijebol, kemudian support yang kedua ada di 1.240. Nah, untuk meminimalkan kerugian yang terjadi, lebih ke arah keluar dulu untuk saat ini, untuk meminimalkan potensi kerugian, di mana Medco hari ini turun di 1,50%. Baik, dari Bapak Jason Johan dari Jakarta. Selanjutnya kita ke Bapak Lutfi dari Demak Pak, menanyakan saham MBMA sudah punya di harga average di 610. Mohon analisanya, silakan untuk MBMA Pak Adrian. Ya, MBMA ada resisten cukup kuat di 705, tapi lihat tutupan hari ini dengan high dan 75, kelihatannya ini lebih ke sell on strength dulu ya. Jadi aku pilih jual dulu aja, nanti buyback lagi kalau ada sinyal beli lagi. Support saat ini ada di 590 ya. Jadi lebih taking profit dulu untuk harga 610, taking profit dulu. Ya, Bapak Lutfi di Demak udah ambil posisi di 610. Hari ini 635 sudah profit dan disarankan untuk profit taking terlebih dahulu. Sebagian atau keseluruhan Pak untuk MBMA? Kalau aku lihat keseluruhan ya, jual dulu semua, nanti buyback lagi kalau ada entry beli. Nah ini kan konsolidasi ya, jadi lebih mending day trade dulu gitu. Baik. Kemudian pertanyaan dari Ting, tidak menyebutkan lokasinya di mana. Menanyakan saham COCO, Pak. Hari ini ARA, apa boleh masuk di harga besok atau ada profil risiko di tengah penguatan saham COCO?
Ya, cewek-cewek ini baru ada aksi korporasi ya, baru ada red issue 3:1. Buat aku sih untuk arah kali ini sih udah cukup ketinggalan untuk masuk, jadi lebih yang udah punya lebih ke hold sama jaga keuntungan aja pakai trading stop. Kalau yang belum punya sih aku lebih pilih skip ya, cari yang masih fresh fresh moment untuk buy gitu. Kalau ini sih udah agak kelewatan lah ya gitu. Penutupan hari ini 24,72% di level 444 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Menanyakan saham COIN, Pak, koin dengan nama Alfian. Support dan resistennya, apakah direkomendasikan untuk masuk? Tidak di posisi penutupan sesi kedua hari ini. Iya, koin ada pelemahan cukup dalam ya, hampir ARB lagi. Jadi aku sarankan skip dulu ya, atau WNC kalau belum punya jangan masuk dulu. Mungkin akan masuk kalau dia ketahan di level 1900 gitu ya. Jadi mungkin masih cukup jauh ya supportnya gitu ya. Gitu. Jadi kalau aku sih sarankan WNC dulu aja. Terlalu berisiko ya, Pak? Belum ada sinyal pembaikan arah gitu. Jadi kalau kita teknikal biasa masuknya bukan pas lagi turun, Ya. tapi mulai ada reversal baru kita masuk gitu. Baik, sinyal pembalikan arah begitu ya, Pak ya? Betul. Ya, melemah di 13,46, hari ini di 2250, masih belum direkomendasikan dengan profil risiko yang sudah disampaikan tadi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke Bapak Robert dari Maluku, Pak, menanyakan saham STAA. Ya, STAA juga udah taking profit ya. Mungkin dari 3 hari lalu ketika jebol 1670 itu udah taking profit pertama. Hari ini taking profit kedua ya, jebol 1450 atau MA20. Jadi ini udah dihindari dulu nih. Taking profit, switching ke saham lain dulu. Lebih baik sell dulu. Ini menanyakan saham BRPT, Pak. Rekomendasi BRPT di tengah rebound hari ini. Iya, BRPT masuk ke saham pilihan kita ya, pasar pilihan. Jadi rekomendasinya tetap beli ya. Targetnya bisa ikutin rekomendasi pilihan sekitar di 3680 targetnya ya, supportnya 3100 gitu. Penutupan hari ini di 3420 menguat di 3,64% untuk BRPT dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hadrian, tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini dan semoga bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Hadrian, terima kasih sudah berpartisipasi, sehat selalu Pak. Ya, selalu juga Mas David. Terima kasih. Terima kasih ada Bapak Hadrian Mainal Taslim, Head of Equity Sales PT Yakin Bertumbuh Sekuritas atau YB Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.